Dapatkah perusahaan penerbangan menyelesaikan masalah kapasitas bagasi mereka? Ini adalah masa-masa sulit bagi industri penerbangan. Ancaman terorisme, melonjaknya harga minyak, dan guncangan ekonomi secara keseluruhan telah merusak sendi-sendi utama industri penerbangan. Pada tahun 2007, hampir setiap perusahaan penerbangan mengenakan biaya atas barang bawaan guna meningkatkan pendapatan. Penumpang merasa tidak senang atas pelayanan bagasi yang buruk. Namun, membayar untuk barang bawaan kecil dan penanganan bagasi yang tak dapat dipercaya adalah salah satu sumber terbesar ketidakpuasan pelanggan pada industri penerbangan. Pada 2008, sekitar 2,5 juta barang bawaan penumpang hilang atau terlambat. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus untuk menekan biaya, perusahaan penerbangan mengembangkan sistem penanganan bagasi yang dirancang untuk mengurangi angka kehilangan dan keterlambatan barang bawaan. Bukti statistik menunjukkan bahwa sistem ini bekerja. Pada 2011, tingkat kegagalan penanganan bagasi pada perusahaan penerbangan turun menjadi 0,9%, yang berarti 9 dari 1.000 bawaan yang gagal ditangani dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 18 dari 1.000 barang bawaan. Beberapa penyebab menurunnya angka kehilangan dan keterlambatan barang bawaan disebabkan oleh penumpang yang membawa lebih sedikit untuk menghindari biaya bagasi. Namun, pembaruan dalam sistem penanganan bagasi menjadi alasan utama dari menurunnya angka tersebut. Sistem penanganan bagasi harus melakukan beberapa peran penting. Sistem harus memindahkan barang bawaan dari area check-in ke gerbang keberangkatan, memindahkan barang bawaan dari gerbang ke gerbang, serta memindahkan barang bawaan dari gerbang kedatangan sampai tempat pengambilan barang bawaan. Sistem tersebut harus cepat dan akurat, dan barang bawaan tersebut harus dipindahkan lebih cepat dari kedatangan penumpang dari satu lokasi ke tujuan lainnya. Sistem penanganan bagasi adalah sistem paling rumit dari seluruh sistem di dalam dunia karena melibatkan sejumlah besar dari berbagai jenis sensor, aktuator, atau perangkat motorik untuk memindahkan barang dengan menggunakan daya listrik ataupun tekanan cairan, perangkat mekanik, dan komputer. Sistem ini menggunakan 3 juta baris bahasa pemrograman. Beberapa teknologi yang telah dimutakhirkan pada sistem penanganan bagasi diantaranya Destination Coded Vehicle atau DCVS, scanner barcode otomatis, radio frequency identification atau RFID, serta alat pembawa barang berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan mesin penyortir. Pada saat check-in, barang bawaan penumpang akan ditandai. Tanda tersebut berisi informasi penerbangan, barcode yang dapat dibaca oleh komputer yang terdapat pada sistem penanganan bagasi. Ketika barcode dipindah oleh komputer pada sistem segera memproses informasi pada barcode dan menentukan ke mana barang bawaan tersebut harus dikirim. Setelah di-scan, sistem akan mengetahui dimanapun barang bawaan Anda berada. Barang bawaan disimpan di DCVS untuk diantar ke gerbang dengan cepat. DCVS adalah kendaraan manusia yang mampu membongkar dan memuat barang tanpa menghentikan gerakan. DCVS bergerak pada suatu jalur sepanjang bandara seperti miniatur roller coaster. Komputer pada sistem terus memantau lokasi tiap barang bawaan, tujuannya, dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan. Sistem dapat mengoptimalisasi rute yang diambil oleh DCVS, sehingga barang bawaan yang dibutuhkan dapat sampai lewat rute tercepat. Karena DCVS bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak berhenti memuat barang bawaan, mesin pembawa barang harus memiliki ketelitian yang luar biasa, menyimpan barang bawaan di tempatnya pada waktu yang tepat untuk optimalisasi efisiensi.
Ketika barang bawaan mencapai gerbang, barang-barang tersebut masuk ke dalam stasiun penyortiran barang di mana karyawan penerbangan menggunakan terminal komputer untuk mengirim barang bawaan tersebut ke pesawat yang tepat. Lebih maju lagi, para penyedia sistem beralih dari penggunaan tanda barcode menggunakan RFID untuk melekatkan tanda pada setiap barang bawaan. Penanda RFID adalah perangkat nirkabel yang berfungsi memberikan informasi keberadaan dan lokasi barang bawaan yang jauh lebih mudah dalam memantau barang bawaan ketimbang barcode. Sayangnya, RFID jauh lebih mahal ketimbang penanda barcode. Sistem penanganan bagasi luar biasa mahalnya, namun apabila berhasil diimplementasikan, semua pengeluaran itu akan terbayar. Kehilangan dan kegagalan penanganan bagasi adalah pengeluaran utama perusahaan penerbangan, dan mengurangi tingkat kehilangan dan kegagalan tersebut akan menciptakan penghematan yang signifikan setiap tahunnya. Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau International Air Transport Association, biaya kegagalan penanganan barang bawaan membebani perusahaan penerbangan rata-rata 100 US dollar atau per barang bawaan, dan secara global sebesar 2,5 miliar per tahun. Pada 2007, US Airways kehilangan 9 barang bawaan per 1.000 penumpang. Setelah mengimplementasikan sistem penanganan bagasi, angka tersebut turun menjadi 3 per 1.000 penumpang. US Airways menghabiskan 16 juta dolar untuk teknologi pemindaian dan biaya-biaya terkait sistem penanganan bagasi. Namun sistem tersebut menghemat 25 juta US dollar per tahun dan meningkatkan kepuasan penumpang. Pada 2007, Delta Airlines bangkit dari kebangkrutan dengan merombak ulang sistem-sistem lamanya, termasuk diantaranya sistem penanganan bagasi. Antara tahun 2008 dan 2010, Delta menginstal pemindaian optik untuk membaca barcode yang ditempel pada barang bawaan, memperlebar dan memperluas jalur mesin pembawa barang, membangun ruang pusat pengendali untuk memantau jalur-jalur mesin membawa barang, serta jalur perputaran barang di Atlanta dan sebagian besar bandara lainnya. Perusahaan tersebut akhirnya mencatat rekaman penanganan bagasi yang memuaskan di mana hanya 2,93 barang bawaan yang gagal ditangani per 1.000 penumpang. Dengan peningkatan yang lebih baik pada tahun berikutnya, sekarang pemindaian barang bawaan dari satu terminal ke terminal lainnya hanya memakan waktu 10 menit dibandingkan sistem lama yang memakan waktu hingga 30 menit. Delta baru-baru ini menambahkan pelayanan yang memungkinkan penumpang untuk memantau barang bawaan mereka dari saat pemeriksaan masuk barang dimuat dalam pesawat sampai pengambilan barang saat sampai tujuan. Sistem penanganan bagasi bukannya tanpa cacat. Pada Juli 2010, kesalahan pada perangkat lunak menyebabkan tertutupnya sistem penanganan bagasi di terminal penerbangan American Airlines di Bandara JFK. Kegagalan perangkat lunak pada perangkat pemindai barcode memaksa petugas penerbangan memeriksa barang bawaan secara manual, menunda beberapa penerbangan, dan menyebabkan menumpuknya barang bawaan di counter tiket. Kegagalan program modernisasi sistem penanganan bagasi terbesar terjadi di Denver International periode 1993 sampai 2005. Setelah menghabiskan 250 juta US dollar, pihak yang berwenang di bandara akhirnya memutuskan menghentikan usaha modernisasi sistemnya dan kembali ke sistem lama yang kemudian secara perlahan diperbaiki hingga tahun 2011. Sistem itu sendiri bukanlah pekerjaan yang sepele. Kegagalan melibatkan 4.000 kendaraan, 5,5 mil mesin pembawa barang, dan 22 mil jalur barang. Kegagalan yang terjadi pada Denver memberikan pelajaran penting tentang program modernisasi sistem yang harus dijadikan petunjuk, dan teknologi penanganan bagasi yang lebih baik akan meningkatkan pelayanan secara signifikan kepada penumpang penerbangan. Sekian, terima kasih.